Masya Allah. Hambaku kata Allah. Aku ciptakan engkau untuk ibadah. Ini. Jadi semua tujuan hidup kita itu, semua kegiatan kita, konsepsi dasar itu ibadah. Ya, ditemukan di Quran surah ke-51 ayat 56. Ya, paling kanan sebelah atas di mushaf standar. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali semua tujuan hidupnya, aktivitasnya itu untuk diniatkan ibadah. Tadi rumus cepatnya, segala hal semua saling berlawanan. Ya. Ini maksiat lawannya taat. Salah lawannya apa? Saleh. Maka cara cepatnya kata Nabi di Kitabul Iman, Sahih Al-Bukhari. Kitab Sahih Al-Bukhari di kitab yang kedua. Jadi ada 97 topik yang kedua. Kitab Bad'ul Wahyi pertama, Kitabul Iman yang kedua. Nah, dalam Kitabul Iman ini kurang lebih ada 57 hadis. Di antara hadisnya Nabi menyampaikan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-imanu yazidu wa yantaqisu. Yazidu bit ta'ah wa yantaqisu bil ma'siyah. Oh, tidak ada rumus cepatnya. Iman itu kata Nabi kadang kuat, kadang melemah, futur lemah. Kadang naik, kadang turun. Yazidu bit ta'ah. Kalau Anda ingin naikkan ya sehingga ini futur Anda bisa atasi, lemah Anda bisa naikkan menjadi kuat. Yazidu bit ta'at, maka Anda harus punya satu kurikulum ya, satu visi untuk bisa mengerjakan dan meningkatkan ketaatan. Ya. Ta'at. Kalau sudah ta'at, ini diksi yang menunjuk pada ini, ibadah. Yang tadi saya tuliskan, ibadah. Amal saleh. Wa yantaqisu bil maksiyah, saya teruskan dulu hadisnya, dan dia akan melemah, futur, menurun bil maksiyat, ini dengan mengerjakan maksiat. Tadi sudah saya terangkan. Jadi ketika seseorang dekat dengan lingkungan yang menghadirkan maksiat, teman-teman yang mengajak kepada maksiat ya, dan turunan lainnya, maka itu sudah otomatis melemahkan iman. Nabi yang menyampaikan. Kalau Anda ingin perbaiki ini, maka mulai berpindah ini. Cari lingkungan yang bisa mendekatkan kepada taat. Ini paling gampangnya ini, saya contohkan teman dulu. Coba cari teman-teman yang baik, yang bisa mengarahkan kepada kebaikan. Ya, banyak ungkapan langsung dari misalnya Al-Quran isyaratnya ada, dari hadis-hadis Nabi banyak, dari ungkapan para ulama banyak. Jadi berteman, memilih teman yang terbaik itu, yang bisa mengarahkan dan mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang bisa mengatasi futur. Ya, mulai sekarang misalnya bagus kalau berkelompok teman-teman, ya berjamaah gitu. Jamaah itu kan berkelompok, membuat komunitas kayak teman-teman musyawarah. Jadi di situ nanti ada sebuah kekuatan baru yang saling menopang. Ya, tahu sapu lidi kan? Ya dulu guru saya seringkali mengajarkan dengan sapu lidi gitu ya, mengambil kisahnya Luqman Al-Hakim. Itu kalau satu-satu lemah, nggak bisa dipakai nyapu tuh. Ada kotoran teman-teman, pengen Anda sapu dengan cuman satu lidi saja, ya. Dengan satu lidi saja, nggak bisa tuh, susah, lemah, bahkan mungkin bisa patah. Tapi kalau Anda satukan semuanya, kemudian Anda ikat dengan kuat, maka enak sekali. Bisa nyapu, sampah, macam-macam, kotoran dan sebagainya. Ya, bisa cepat dihilangkan. Maka demikian, ya, suhbatul mu'minin, suhbatus salihin. Mendekati orang-orang yang baik, orang-orang yang beriman, yang imannya kuat, itu bisa men-charge keadaan diri kita itu untuk lebih kuat. Ya. Kalau sedang lemah misalnya sulit baca Al-Quran, ya lemah gitu kan, kenapa? Datanglah ke LKM, main ke sana. Lihat adik-adik kita yang tiap hari mengulang, bermurajaah, membaca dengan baik. Ya, atau main ke panti yatim yang mereka misalnya punya kegiatan untuk bisa menghatamkan Quran. Ya, 45 tahun, Masya Allah, kok bisa sudah hatam Al-Quran, bacanya lancar, bagus. Anda dikasih 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, dan tahu besok lusa bisa meninggal gitu kan. Berharapnya surga, dan cita-citanya surga Firdaus, dan sadar bakarnya kurang. Dan dengan kesadaran itu belum termotivasi, hati-hati loh, hati-hati. Dan sekarang kan ditampakkan di sekitaran kita. Ya, tua, muda, besar, kecil, bahkan juga mungkin yang baru kita lihat sekarang, atau yang sudah kita kenal lama, ternyata tahu-tahu sudah tidak ada. Ya. Dan tahunya sudah, tetangga ini ini kemana meninggal, ini terjadi gitu. Dan boleh jadi besok lusa
ya kita tidak tahu ajal kita kapan kembali kepada Allah. Nah, karena itu penting mencari orang-orang baik yang menggandeng kita saat di dunia, ya mencari kita untuk memohon kepada Allah diberikan syafaat bagi kita. Ya, karena itu dekati orang-orang saleh, berkumpul ya dengan orang-orang saleh. Makanya Al-Imam An-Nawawi itu punya kitab kan apa namanya? Ya, setelah Al-Arba'in itu, At-Tibyan Al-Arba'in, Riyadhus Shalihin kan? Ya, Riyadhus Shalihin. Riyad itu jamak dari raudhah. Shalihin orang-orang saleh, taman-taman orang-orang saleh. Ya, kata shalihin di situ meminta supaya kita itu bergaul dengan banyak orang-orang yang baik, ya, orang-orang yang lurus dalam kebaikan, dalam konteks spiritual, dalam konteks keagamaannya, ya, dia bisa membimbing, mengingatkan kita, bikin komunitas lah. Ya, di situ share, kemudian saling menguatkan. Ayo misalnya saling membangunkan untuk tahajud, ngingatin supaya bisa saling baca Al-Qur'an. Ya, udah rasa malu itu hilang kalau dalam konteks urusan syariat. Nggak ada rasa malu, besar kecil tua muda sama saja. Apa Anda kira sahabat Nabi itu ketika mu'alaf mereka kecil-kecil semua? Tidak. Abu Bakar kan sudah sepuh. Abdullah bin Abi Umi Maktum matanya Allah tutup dari maksiat, beliau nggak bisa melihat, matanya sudah sepuh. Ya, rata-rata ada yang sudah kakek, ya sudah nenek. Ya, kemudian juga seusia Nabi, yang muda ada, yang kecil ada. Ya, tapi semua sama. Punya semangat yang sama. Yang kecil menghafal Quran, yang sepuh juga menghafal Quran, semua sama. Dan itu miniasi yang digambarkan kepada kita menjadi miniatur kehidupan kita supaya kita bisa lihat, saya ini seperti siapa di zaman Nabi. Oh, saya seperti Ali bin Abi Thalib, ya, kalangan pemudanya. Saya seperti Ibnu Abbas, kalangan yang juniornya. Radhiyallahu ta'ala anhum jami'an. Saya seperti Abu Bakar, profesi saya sama nih. Saya seperti Hasan bin Sabit, public figure nih, gitu kan, yang suka ngarang puisi, kasidah dan sebagainya. Oh, saya nih di birokrat nih seperti Amr bin As nih. Oh, saya nih wah di diplomat nih misalnya seperti Mu'adz bin Jabal yang diutus ke Yaman. Itu semuanya ada, teman-teman. Yang akhwat juga banyak pilihannya. Seperti Sayyidah Aisyah yang gesit misalnya, Sayyidah Saudah binti Zam'ah yang sangat perhatian misalnya, sangat perasa. Ya, puncaknya Sayyidah Khadijah radhiyallahu taala anha yang sangat luar biasa. Beliau juga seorang pebisnis yang sangat ulung, perhatian, di rumahnya sangat indah ya kepada suami dan sebagainya. Itu bisa jadi role model dalam kehidupan. Makanya saya sering katakan, kenapa Nabi diizinkan oleh Allah, bahkan dibimbing untuk menikahi lebih daripada 4 istri, karena seluruh istri Nabi itu mencakup seluruh karakter yang diwakili oleh semua perempuan di muka bumi ini. Anda tinggal mengeluarkan, kira-kira kecenderungan saya ini ada kemiripan dengan tipikal mana gitu di antara istri-istri Rasulullah SAW, sehingga jadi uswah dalam kehidupan. Ini teman-teman, cari teman-teman yang baik gitu kan. Nah, di lingkungan tempat kita mengaji pun, even itu misalnya di musyawarah, itu nggak akan stabil semua. Ya, mungkin ada kondisi pekerjaan si A begini, memengaruhi dia sibuk, yang lain ingatkan lagi, ajak lagi, bareng lagi. Saya waktu meresmikan RPM itu kan, datang ke sana, Masya Allah, Alhamdulillah, ya. Teman-teman pada semangat, ada si Fulan, si B, si C, tapi belum tentu dalam perkembangannya semangat itu akan terjaga dengan baik semua. Belum tentu. Karena semua ibadah itu ada lawan. Ya, ada lawan yang mengendalikan. Ya, siapa yang mengendalikannya? Setan. Itu sudah otomatis. Jadi kalau Anda mengerjakan urusan dunia saja, setan nggak akan peduli. Tapi kalau sudah ada unsur akhiratnya, muncul godaan yang paling maksimal. Ya, jadi setan itu mengajak berbuat maksiat, dunianya digeser ke maksiat. Yang kedua mencegah ibadah, mencegah taat. Mengajak maksiat, mencegah taat. Jadi ketika Anda mengerjakan urusan dunia yang nggak ada urusan akhiratnya, maka dibelokkan dunia Anda supaya maksiat. Ya, saya pekerjaan Anda gimana supaya misalnya ada unsur maksiatnya, suruh nyogok, suruh korupsi, bekerja dengan cara tidak benar, gitu kan? Nah itu. Tapi ketika orang mengiringi perbuatan dunia untuk ditujukan ke akhirat, jadi disertai rajin sholat bersamaan, muncul kemudian pekerjaan kedua, dinas dia yang kedua, cegah perbuatan taatnya. Jadi otomatis ketika kita, saya, Anda mengerjakan ibadah, setan akan muncul. Makanya kenapa orang baca Quran bisa ngantuk, baca Quran bisa segar? Karena Quran ibadah. Quran tidak. Baca Quran itu ibadah. Silakan cek 5 menit tuh sudah jenuh, ngantuk. Baca koran 1 jam, ya, online tuh bisa lihat, bisa semangat dan sebagainya. Nah, itu. Ya makanya hati-hati teman-teman sekalian, jaga tuh, saling ingatkan, saling ajak lagi. Ya, mohon maaf, jalan ke Bintaro aja kan banyak hambatan, apalagi jalan ke surga.
Itu kan jalan ke Bekasi aja banyak tantangan, apalagi jalan ke surga gitu. Sesuatu yang inginkan kita lebih, maka tantangannya pun akan kompleks itu. Tapi Allah akan memberikan sesuatu yang indah dengan firman-Nya, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Mustahil semua hamba diberikan ujian kecuali dengan kadar kesanggupan untuk bisa mengatasinya. Ini cari teman-teman yang bisa mengarahkan kita pada kemuliaan. Ya. Kemudian teman-teman sekalian, ini nih. Dunia juga nih. Ya, dunia. Cara paling gampangnya sebenarnya ada hadis qudsinya, dan ini nanti akan dirangkum oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dengan ungkapan yang sangat bagus sekali. Nabi SAW pernah menyampaikan, qala Rasulullah SAW bermakna wa sadaqa Rasulullah SAW, ya, qala Allah Azza wa Jalla. Perhatikan kalimatnya, ini hadis qudsi. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, ibadi khalaqtuka lil ibadati fala tal'ab. Ya, wa dhamintu laka rizqaka fala tat'ab. Masya Allah. Hambaku kata Allah, aku ciptakan engkau untuk ibadah. Jadi semua tujuan hidup kita itu, semua kegiatan kita, konsepsi dasar itu ibadah. Ya, ditemukan di Quran surah ke-51 ayat 56. Ya, paling kanan sebelah atas di mushaf standar. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali semua tujuan hidupnya, aktivitasnya itu untuk diniatkan ibadah. Kerjakan semua aktivitas ditujukan, diniatkan karena Allah untuk mendapatkan ridha-Nya, maka seketika jadi ibadah. Ya, biasanya bimbingan cepatnya itu supaya kita meniatkan jadi ibadah, Nabi nanti bimbing dengan doa. Ya, doa itu adalah satu kalimat yang otomatis saat dibacakan, ya kita niatkan, dibacakan, itu menjadikan perbuatan jadi ibadah. Karena itulah sekecil apapun perbuatan insan beriman, itu akan disertai dengan doa. Dan ini hanya didapatkan dalam Islam. Konsepsi ibadahnya jelas. Islam itu satu-satunya agama di muka bumi yang konsep ketuhanannya jelas, konsep ibadahnya jelas, konsep muamalahnya jelas. Kalau Anda tidak percaya dan ingin menguji misalnya, bagi diri kita untuk meyakinkan, silahkan cek. Dari bangun tidur sampai tidur lagi, tidak ada satupun perbuatan kecuali bersanding dengan doa. Bangun tidur ada doanya. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Bahkan diberikan petunjuknya bagaimana cara bangun tidur yang baik. Ya, makan ada doanya. Antara makan, saat makan, ya akan makan dengan selesai makan, itu doanya beda. Ya, mohon maaf sekali, urusan ke toilet pun ada doanya. Masuk dengan keluar, doanya berbeda. Ya kan? Ya, berpakaian ada doanya, bekerja ada doanya. Bahkan saat belum hafal atau belum paham doanya pun, kata Nabi, ucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Di hadis riwayat Al-Bukhari, kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bi Bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtar. Setiap perbuatan baik yang tidak disandingkan dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim, tidak diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtar, maka terputus nilai ibadahnya. Hanya menjadi rutinitas saja. Maka ketika Anda akan bekerja, Anda ucapkan Bismillahirrahmanirrahim, itu pekerjaan Anda menjadi ibadah. Dan saat menjadi ibadah, secara otomatis Allah turunkan penjagaan supaya tidak keluar dari nilai ibadah itu. Orang yang kerjanya benar mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, itu akan terjaga dari korupsi, terjaga dari perbuatan kotor. Ketika diajak, hatinya mengingatkan kuat, jangan, itu nggak bagus, jangan, itu nggak ada manfaatnya. Itu ya poinnya. Nah, di hadis qudsiynya mengatakan, ibadi, kata Allah, hamba aku khalaqtuka lil ibadah. Aku ciptakan engkau itu untuk ibadah. Konsepsi dasarnya itu semua kegiatan kerjakan sebagai ibadah. Ya, dan dunianya nggak akan rugi. Sama-sama kerja juga kok. Kerja di tempat yang sama, fasilitasnya sama, ya, bahkan ruangannya sama, ya, keadaan teman yang dikerjakan sama-sama begitu. Pekerjaan porsinya sama, divisinya sama. Dapat dunia, gajinya juga sama. Ya, cuma berkahnya nanti yang beda. Dan kadang-kadang tambahan-tambahan lainnya. Ya, lalu apa yang dia dapatkan nih dengan meniatkan ibadah itu? Nilai akhiratnya, teman-teman sekalian. Ini dia. Cara memahaminya seperti ini. Setiap Anda sertakan dengan doa untuk niat ibadah, maka dia akan tertuliskan poin akhiratnya. Nama perbuatannya berubah dari amal biasa menjadi hasanah namanya. Ya, hasanah. Hasanah itu perbuatan yang punya nilai pahala. Makanya kita sering berdoa kan di Al-Baqarah ayat 201 itu. Yang paling kanan, agak ke bawah sedikit. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah. Dan di antara mereka, di antara manusia, ada yang seringkali memohon kepada Allah, jadikan semua pekerjaan dunianya hasanah. Maksudnya apa? Semua pekerjaannya punya nilai akhirat. Ya, makan punya nilai akhiratnya, minum punya nilai akhiratnya. Bagaimana mengerjakan perbuatan menjadi hasanah?
Maka bacakan Bismillahirrahmanirrahim. Atau ada doanya yang kita bacakan sebelum mengerjakan aktivitas. Doa ini yang menjadikan perbuatan kita punya nilai akhirat. Kalau pekerjaannya biasa. Saya contohkan begini nih. Ya, contoh gampangnya. Bismillah. Ini teman-teman sekalian. Ini ada minuman nih. Ya. Fungsi minum itu, ini menghilangkan haus. Ya, dan minum itu rutinitas. Jadi kalau kita sedang haus, minum kan? Jadi kalau Anda, saya, kita minum, itu cuma hausnya hilang. Tapi ketika sebelum minum, kita ucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Contoh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Hausnya hilang. Tapi kalimat Bismillahirrahmanirrahim itu menjadikan perbuatan minum yang kita kerjakan punya nilai akhiratnya. Itu yang disebut hasanah. Jadi dunianya menjadi hasanah, akhiratnya itu tertulis bekal hasanahnya, disebutkan hasanah. Makanya kita katakan Rabbana atina fid dunya hasanah, dunia, wa fil akhirati hasanah, kan? Nah, hasanah itu poinnya berapa? Hasanah itu poinnya 10. Di Quran surah Al-An'am, surah yang ke-6 ayat 160. Man jaa'a bil hasanati falahu asyru amthaliha. Siapa yang mengerjakan perbuatan punya nilai hasanah, Allah nanti perintahkan pada malaikat tuliskan 10 kebaikan. 10 itu jangan menghitung begini, 1, 2, 3, tidak terlalu kecil. Ya, Anda ke masjid saja melangkah untuk niat ibadah, baru datang nyampe masjid belum mengerjakan apapun, tuh nilainya di hadis Muslim 25 kebaikan. 1 keduanya, 1, 2, 3, 4. 1 keduanya 500 tahun. 2 ketiganya 500 tahun. 3 keempatnya 500 tahun, demikian seterusnya. Maka Masya Allah, sebetulnya semua perbuatan itu punya potensi nilai yang besar di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu, rumusnya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika menyampaikan hadis qudsi, ibadi khalaqtuka lil ibadati fala tat'am. Hambaku, kamu coba bikin konsepsi kegiatan hidupmu itu untuk ibadah, maka aku jamin engkau tidak akan lelah dalam berkehidupan. Ini hadis qudsi teman-teman. Jadi ini rumus cepat, rahasia pertama. Kalau kita niatkan dari bangun tidur sampai tidur lagi untuk memenuhi kebutuhan ibadah kita, maka kata Allah, kita akan diberikan kelapangan dalam beraktivitas sehingga tidak merasakan lelah. Dalam tanda petik ya, kalau jasad capek ini tuh biasa, tapi kalau hati kita nggak capek, tubuh kita pun termotivasi. Makanya di kalangan ulama itu suka begini, ya, termasuk di antara guru kami, Profesor Khuzaimah Tahidoyanggo, itu di antara guru saya, ya, guru kami. Semoga Allah rahmati beliau. Ya, beliau meninggal dunia berapa pekan yang lalu, waktu yang lalu. Itu Masya Allah sangat luar biasa, sebagai ibu, sebagai guru, sebagai dosen sangat luar biasa. Di antara ulama perempuan di Indonesia yang sangat luar biasa ilmunya di fiqh muqarin. S1, S2, S3-nya di Al-Azhar. Ya, saat di Al-Azharnya konon kabarnya disampaikan beliau tidak kenal tempat-tempat kecuali asramanya, kemudian yang kedua kampusnya, yang ketiga adalah pasar. Jadi untuk belanja, ada yang menyebutkan perpustakaan gitu. Jadi sangat luar biasa. Nah, itu nasihat-nasihat yang tersambung dari guru-guru kami itu begitu. Kalau capek itu berarti kurang ikhlas. Ya, kalau mengerjakan sesuatu cepat capek itu kurang ikhlas. Kurang ikhlas itu artinya kurang maksimal untuk niat ibadahnya. Jadi kalau kita tunaikan benar untuk ibadah, bangun tidur niatnya ibadah, makan niatnya ibadah, itu Allah akan berikan keadaan kekuatan pada diri kita itu. Saat puasa lah paling gampang, kan makannya nggak banyak, kan tidurnya nggak banyak, tapi kok kuat. Sahabat Nabi bisa perang Badar, ya, Fathu Mekah, itu kan semua Ramadan itu puasa. Nah, jadi berkah keadaan hidup kita tuh. Jadi khalaqtuka lil ibadati fala tad'am wa qasamtu atau dhamantu laka rizqaka fala ibadi khalaqtuka lil ibadati fala tal'ab wa qasamtu laka atau dhamantu laka rizqaka fala tat'ab. Hambaku, aku ciptakan engkau untuk banyak beribadah, jangan banyak mainnya. Tuh, jangan banyak gaul, urusan-urusan dunia, bermaksiat dan sebagainya, ya, sehingga tidak banyak membuat engkau lelah. Kalau engkau ibadahnya benar, engkau enggak akan lelah. Wa dhamantu laka rizqaka fala tat'ab. Kalau engkau ibadahnya benar, kata Allah, dikerjakan semua kegiatanmu dalam rangka ibadah, aku buat hidupmu akan lapang, enggak akan cepat lelah. Yang tadi saya sampaikan. Ya, maka rumusnya di hadis qudsi jangan banyak mainnya. Jadi bergeser dari ibadah itu banyak main artinya. Tuh, dengan dunia tadi yang saya sampaikan. Nah, terusan hadis kuncinya, perhatikan baik-baik. Kalau engkau fokus, serius mengerjakan ibadahmu, maka aku akan membuat engkau nyaman dalam beribadah dan menjamin rizkimu. Tapi jika engkau berpaling dariku,
dari ibadah dan sibuk dengan duniamu, maka aku akan buat engkau mengejar dunia dengan tertatih-tatih dan tidak akan mendapatkan bagian dari rizki yang telah aku berikan kepadamu kecuali sekadar yang telah aku tetapkan kepadamu. Ya, maksudnya apa? Maksudnya ya semua kita kan diberikan rizki sudah terukur. Alladzi qaddara fahada, telah memberikan kepada kita ukuran. Si fulan misalnya sampai meninggal 1 miliar, si fulan 10 miliar, si fulan 1 triliun. Ya, Anda mau cepat kerja pun, mohon izin sekali, mau banyak waktu untuk kerja pun, dihabiskan semua untuk itu. Dapatnya nggak akan lebih dari apa yang Allah tetapkan. Dapatnya segitu juga. Jadi fata morgana aja kalau kita lihat sekarang, ya banyak orang tampil begini, begitu, pakai kendaraan ini, kendaraan itu. Itu pandangan kita aja setelah meninggal, hilang. Jadi kata Allah nggak ada maknanya kalau semua itu nggak memenuhi kebutuhan ibadah kita. Tapi tidak salah kalau Anda ingin mengejar itu untuk memenuhi kebutuhan ibadah. Nanti Allah lapangkan kita, dikuatkan kita, dan diberikan jalan kemudahan. Misal ya Allah saya pengen niat punya Mercy untuk sholat subuh misalnya, dan BMW untuk sholat duhur. Ya Allah saya pengen private jetnya Jumatannya di Mekah, nanti balik lagi. Boleh, silakan. Nanti ikhtiarnya niatkan untuk kepentingan ibadah dan lihat bagaimana hasilnya. Dan dibangun dengan keikhlasan. Ya, tetap harus ada ikhtiar, ada usaha. Nanti Allah berikan jalan kepada kita semua. Jadi yang pertama teman-teman sekalian, rubah cara kita berinteraksi, bergaul di lingkungan kita, cari teman-teman yang baik. Yang kedua, tingkatkan ketaatan kepada Allah dengan banyak mengerjakan ibadah. Mulai hari ini, coba deh pelan-pelan. Ini butuh perjuangan. Seperti bayi pun berpindah dari ASI ke makanan butuh perjuangan. Seperti Anda pun ngejar dunia butuh perjuangan kan? Kenapa akhirat gak berjuang seperti perjuangan Anda untuk meraih dunia? Ya, maka malam ini coba pelan-pelan bangun tahajud jam sekian, ya. Dan mohon izin, ada satu hal yang sangat penting sebelum saya tutup. Ini pesan para ulama juga, jangan berlebihan. Ya, innallaha la yuhibbul musrifin. Allah nggak senang dengan orang berlebihan, termasuk berlebihan dalam ibadah, bukan cuma makanan. Ibadah juga begitu. Dan itu bisa membuat futur, hati-hati, bisa membuat futur. Ya, futur tuh jadi lemah, jadi malas. Contoh, misalnya teman-teman nih di Adindaku di penghafal Quran ya, di RKM. Ya, itu juga harus membuat target-target yang terukur sesuai dengan kondisi dirinya. Ya, jangan langsung tiba-tiba pengen lompat misalnya, satu hari dapat 1 juz. Tidak, ada latihan dulu pelan-pelan. Bisa 1 halaman dulu misalnya, kan? Ada yang Allah kasih supaya 5 ayat dulu, setelah itu dipercepat. Ya, terus teman-teman yang tergabung di musyawarah misalnya atau teman-teman yang terhubung dengan kajian malam hari ini belum pernah tahajud, pengen tahajud, jangan langsung 11. Apalagi langsung 23 misalnya. Tidak, mulai dulu dengan 2 rakaat. Bahkan bahasa Qur'annya faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Baca yang paling ringan dulu. Boleh kok, silakan. Rakaat pertama Al-Falaq, ya, kedua An-Nas, tutup witir dengan 1 rakaat Al-Ikhlas. Bawamkan ini dulu sepekan. Enggak usah panjang-panjang dulu. Sampai merasakan kenikmatan dalam sujud. 2 rakaat, sujudnya lama, bagus. Berdoa enak gitu, bagus. Ya, lebih enak daripada ngejar banyak rakaat tapi nggak khusyuk. Jangan dipotong ya, jangan dipotong nih uraian saya nih. Kalau dipotong jadi bahaya maknanya. Ya, jadi jangan langsung kita memulai dengan yang banyak dulu. Mulai pelan-pelan dulu. Ya, saya demikian, saya juga sama berlatih seperti itu. Mulai 2 rakaat dulu. Setelah itu mengungkapkan isi hati kita, curhat sama Allah, gitu kan? Innama ashku bathi wa huzni ilallah, kata Nabi. Siapa? Ya'qub alaihissalam, gitu kan? Aku sering mengadukan persoalan diriku kepada Allah sehingga Allah melapangkan keadaan hatiku. Curhatlah. Bangun malam-malam kepada Allah. Dalam sujud kita minta, berdoa. Apa sih yang sulit sekarang? Kan Anda tahu, Anda yakin, kita semua yakin Allah pemberi solusi, pemberi rezeki, pemberi segalanya. Masalah di rumah tangga, masalah kehidupan. Cari hikmah supaya hati tenang. Ya, bangun malam 2 rakaat dulu. Ya, kalau misalnya sulit menjelang ke subuh. Menjelang ke subuh 4:30 misalnya kurang lebih, ya Anda bangun misalnya jam 4, kan sholat 2 rakaat dulu, tutup dengan witir 1 rakaat, berdoa, banyak istighfar, bersolawat kepada Nabi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, banyak solawat, banyak solawat, banyak solawat, banyak solawat, banyak istighfar. Itu untuk melembutkan hati kita. Itu riyadhahnya seperti itu. Ya, riyadhahnya. Jangan kebanyakan dulu untuk ibadah, sholat, baca belum maksimal, langsung pengen menghafal, dan pelan-pelan aja dulu. Ya, Allah sangat mengetahui isi hati kita, pelan-pelan. Justru kata para ulama, semakin memaksa kita untuk banyak berlebihan, lama-lama malah jadi lemah di situ. Ketika lemah ditinggalkan sepenuhnya, dan itu tipu daya setan yang paling dahsyat di situ. Ya, jadi kurang lebih teman-teman sekalian itulah futur
Keadaan melemahnya iman dan amal soleh disebabkan oleh satu, keadaan lingkungan yang dekat dengan maksiat, atau teman-teman yang tidak mendekatkan kepada nilai kebaikan, atau bahkan dunia yang terlalu berlebihan sehingga lupa dengan kepentingan akhirat. Solusi terbaiknya adalah rubah interaksi kita, cari lingkungan yang baik, teman-teman yang baik, saling menguatkan dengan komunitas yang baik, kemudian tingkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kemampuan dan tahapan kita. Ya, dan sebagai penutup, cari ustadz pembimbing yang baik. Ustadz pembimbing yang baik yang meningkatkan keilmuan kita, meningkatkan keimanan kita, sekaligus meluaskan wawasan kita. Itu penting tiga-tiganya. Ilmu, iman, wawasan. Maka akan menjadi imun kehidupan kita yang terbaik sampai menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kadang ilmunya sangat dalam, ya kan? Kemudian iman bisa meningkat, tapi wawasan kurang jadi persoalan. Nanti hubungan dengan sesama jadi kurang baik. Ya, kenapa? Karena kita terpola pada satu keadaan saja. Tapi kalau wawasan kita ditingkatkan dengan baik, jadi meluas, nah ini Masya Allah, ibadah kita jadi lebih bagus, kita mungkin menghargai orang lain yang mungkin beda dengan kita dalam furu'iyah, persoalan-persoalan cabang yang bukan pokoknya. Pokoknya, sholat. Ya, cabangnya, misalnya dalam doa, dalam sholat, misalnya subuh, ya, ada kunut misalnya. Itu ada hadis yang menunjukkan kunut. Ya, ada beberapa bagian yang tidak mengerjakan kunut misalnya, sehingga menjadi pilihan mau kunut ini dalilnya, tidak kunut ini dalilnya. Kalau kita luas wawasannya, ilmu tentang kunut tahu, yang tidak kunut tahu, kemudian iman kita meningkat, baik, maka kita akan menghargai. Yang kunut dipersilahkan, yang tidak kunut tidak ada masalah. Saya kunut, saya berada di belakang orang yang tidak kunut, maka saya pun tidak kunut dan tidak perlu sujud sahwi setelah selesai sholat subuhnya, ya kan? Nah, saya misalnya tidak kunut, tapi imamnya kunut, maka ikut kunut, mengaminkan dari belakang. Jangan sampai terjadi imamnya bilang Allahumma hdina fi man hadait, di belakang bilang bid'ah. Jadi persoalan, ya. Nah, jadi itu teman-teman sekalian, ya, ingat baik-baik, cari guru yang baik, yang bisa meningkatkan iman, tidak banyak bercanda, tidak banyak melalaikan kehidupan akhirat, kemudian cari yang ilmunya juga cukup baik, cukup dalam, dan wawasannya luas. Dan jaga diri kita dengan baik, ya, lingkungan yang baik-baik, sehingga sampai menghadap kepada Allah waktunya tiba, dan berada dalam keadaan yang paling mulia. Saya kira itu ya, yang diuraikan malam hari ini, tidak usah terlalu panjang, nanti mengamalkannya secara bertahap saja supaya kita bisa bikin kurikulum yang lebih baik. Terima kasih keluarga Musyawarah memberikan kesempatan untuk kami bisa bersilaturahim dengan teman-teman semua, baik yang di RPM juga untuk seluruh keluarga besar Musyawarah yang terhubung dalam ta'lim kita di malam hari ini. Saya mendoakan semoga semuanya disehatkan dalam kebaikan, yang diuji dengan sakit disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga persaudaraan kita dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan jauhkan dari perbuatan-perbuatan yang kontraproduktif. Kita punya teman-teman yang belum tentu semuanya muslim, sayangi mereka dalam konteks kehidupan bernegara, berkebangsaan, bermasyarakat. Ya, kalau di tetangga kita ada non-muslim, kita punya makanan dibagi dengan mereka. Doakan semoga Allah berikan hidayah kebaikan, bersikap yang lemah lembut, dan mudah-mudahan dengan akhlak kita semua dinilai oleh Allah sebagai bagian dari ikhtiar kita untuk mendapatkan cinta Allah dan cinta Rasulullah SAW. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ya arhamar rahimin ij'alna min ahlil Qur'an waj'alil Qur'ana sahiban lana fid dunya wa syafi'an lana fil akhirati ya arhamar rahimin. Ya Allah, jadikan kami termasuk bagian dari ahli Al-Quran, dan jadikan Al-Quran sebagai teman kami di dunia, syafaat bagi kami di akhirat kelak ya arhamar rahimin. Ya Allah, mohon terima amalan kami, ibadah kami, pelajaran kami sampai dengan malam hari ini. Jadikan sebagai nilai ibadah terbaik di hadapan-Mu ya arhamar rahimin. Allahumma ya Allah ishfi mardana, mardal muslimin wal muslimat, mu'minin wal mu'minat, wa khasatan ya Allah al-muslimin wal musabat bi jaihati corona. Ya Allah, kami mohon ya Allah anugerahkan kesembuhan kepada hamba-hamba-Mu yang teruji dengan penyakit seberat apapun, khususnya yang terinfeksi COVID-19 ya arhamar rahimin. Idhab 'anil ba'sa wad dharra wal waba wa khasatan jaihata corona. Ya Allah, hilangkan berbagai macam sumber penyakit dari kehidupan kami, termasuk COVID-19 yang di pandemi. Dekatkan kami kepada ridha-Mu ya Allah, berikan keluasan untuk beribadah di tempat-tempat ibadah yang telah Engkau tetapkan ya arhamar rahimin. Kami rindu dengan masjid, kami rindu dengan ta'lim, kami rindu untuk mendekat kepadamu dalam kebaikan. Alif baina qulubina ya Allah bitaqwak. Allahumma bitaqwak, Allahumma bitaqwak janibna minat tafraqah. Ya Allah, lembutkan hati kami untuk bersaudara dalam kebaikan dengan nilai-nilai takwa kepadamu ya arhamar rahimin. Jauhkan dari perpecahan dan perbuatan buruk yang bisa mengundang murka-Mu dan perpecahan di antara kami ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar bi fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun
Wassalamun alal mursalin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Demikian, terima kasih untuk semuanya. Mohon izin, mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.